Shalom, selamat malam saudara dikasihi Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan tentang waktu yang dari Tuhan. Saudaraku, dalam masa-masa sulit ini banyak orang berpikir, apa Tuhan itu ingat saya? Apa saya ini masih diperhatikan Tuhan? Apa saya ini masih punya hak? Saudaraku, biar kita belajar. Tuhan mempunyai waktu yang paling tepat untuk setiap masalah, setiap urusan, persoalan setiap orang. Saya akan bacakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku, dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kadang-kadang orang pikir Tuhan lalai. Saudaraku, Tuhan itu sangat perhatian. Bahkan dikatakan Matius 10 ayat 30, rambut di kepalamu terhitung, bukan main. Saudara-saudara, tidak lalai dengan janjinya. Saudaraku, waktu Abraham dan Sarai, saudaraku, Sarah, mereka ada di dalam tangan Firaun, saudara, di negeri Mesir, saudara. Mereka waktu itu jalan seolah-olah sendiri, saudara. Apalagi Sarah di dalam tangan Raja Firaun, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah lalai janjinya. Tuhan berjanji dalam Kejadian 12, Abraham, keluar dari negerimu. Aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau sebagai bangsa yang besar. Saudara-saudara, ini tidak main-main, saudaraku. Waktu itu Abraham pikir, ya sudah, kalau Sarai sampai diambil oleh Firaun karena dia mengaku sebagai saudara, ya habis sudah. Seolah-olah rencana Tuhan batal. Saudaraku, sepertinya apa yang direncanakan gagal. Bagaimana dia bisa jadi bangsa yang besar, sedangkan istrinya dirampas orang? Saudaraku, tapi Tuhan tidak lalai dengan janjinya. Tuhan yang sudah berjanji, saudaraku, sampai akhirnya Tuhan turun tangan untuk, saudaraku, melaksanakan firman-Nya. Saudara, akhirnya Abraham lepas, bahkan Abraham diberkati terus, saudaraku, sampai pada satu saat Tuhan berjanji tahun depan Sarah akan mengandung. Padahal dia seorang yang mandul. Saudaraku, sudah tua, mandul. Ini seperti mobil gitu, saudaraku. Sudah, ya, mesinnya tidak bagus, ada yang rusak. Bagaimana bisa jadi mobil yang handal, saudaraku? Tapi Tuhan tidak lalai dengan janjinya. Aku akan memberkati engkau sampai engkau jadi bapak dari bangsa-bangsa di seluruh dunia. Siapa memberkati engkau akan diberkati, siapa mengutuki engkau akan dikutuki. Saudaraku, ini janji Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai. Kalau saudara dan saya sudah dipersiapkan untuk penuh kemenangan di dalam hidup ini, saudaraku, tidak lalai. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan mengurapi kita. Saudaraku, dalam keadaan saat-saat kita berdiam diri di rumah ini, saudara tetap yakin Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, saudara. Tuhan punya janji yang indah. Sebab apa, saudaraku? Terkadang ada yang berdosa tidak langsung dihukum,
Saudara, Saul itu tahun yang kedua sudah dicopot oleh Tuhan, digantikan dengan Daud. Saudaraku, tapi apa yang terjadi? Saudara lihat, saudaraku, Tuhan sudah bilang kepada Samuel, aku akan mencari seorang yang lebih baik daripada dia. Saudara-saudaraku, tapi Saul hidup sampai 40 tahun jadi raja. Tidak tahun kedua, tahun ketiga mati, tidak. Saudaraku, tetapi Saul, saudaraku, dapat kemurahan Tuhan. Karena apa? Sebab Tuhan tidak ingin seorang pun binasa, saudaraku, supaya bertobat, berbalik, ditunggu. Berapa banyak saudara orang Kristen berdosa, bertumpuk-tumpuk, sepertinya tidak ada akibat apa-apa. Ada yang sudah mencuri, korupsi, jalannya tidak benar, masih saja uangnya banyak, masih bisa. Itu namanya kemurahan Allah. Roma 2 ayat 4 kita sudah pelajari, engkau hinakan kemurahan Allah yang menuntun engkau kepada pertobatan. Saudara dikasihi Tuhan, ini penting sekali ya, supaya kita sadar bahwa Allah tidak ingin seorang pun binasa. Sebab kalau satu orang sudah sampai pada finish, sampai pada titik akhir, tapi dia tidak mau bertobat, dia akan hilang selama-lamanya. Sebab itu waktu yang dari Tuhan itu tidak sama dengan waktu yang kita alami. Daud, dia dilantik jadi raja. Indah, secara akal sehat langsung dia jadi raja, saudaraku. Tapi 13 tahun dia lari sana lari sini, seolah-olah tidak ada waktunya. Apa Tuhan gagal? Tidak, Tuhan tidak pernah gagal. Pada waktunya, kalau sudah sampai, indah. Karena itu biar saudara dan saya sabar, bertekun, setia kepada Tuhan. Sebab semua ada akhirnya, semua ada batasnya. Saudaraku, jangan undur. Tuhan tidak pernah lalai. Pasti orang yang percaya sampai akhir, Filipi 1 ayat 6, Tuhan yang memulai dalam kamu satu perkara yang baik akan menyudahkan, menyelesaikan sampai hari Kristus Yesus. Saudaraku, kita akan mengalami masa yang indah. Saudara, sesudah 40 tahun Israel yang keluar dari Mesir semua mati di padang belantara, kecuali yang lahir di padang belantara itu yang masuk negeri perjanjian. Karena itu saudara dan saya, jangan sampai kita gagal di tengah jalan. Jangan sampai kita tidak setia. Ya, kita berdoa. Saudara, kesempatan ini saya banyak terus mengisi supaya saudara dikuatkan. Mungkin yang ada di rumah, ada dimanapun, saya undang berdiri. Saudaraku, angkat tanganmu pada Tuhan. Katakan, aku tetap percaya Tuhan. Aku tetap yakin Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat malam ini. Tuhan tidak lalai dengan janji Tuhan. Engkau akan menepati bahwa orang yang setia sampai nafas terakhir pasti diselamatkan, pasti masuk dalam sorga. Karena itu Tuhan, tangan-tangan ini Tuhan kuatkan. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudaraku. Sampai kepada acara-acara selanjutnya. Saudara tetap setia, tekun berdoa. Haleluya. Amin.